unzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian di subuh kali ini insyaallah kita akan meneruskan masih di tafsir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bacakan di halaman 20 tentang ikhtilaf ulama, kadar ukuran apa yang ditafsirkan oleh Rasul itu ada dua pendapat. Kemarin dijelaskan pendapat pertama bahwa Rasul itu menjelaskan makna Al-Quran kepada sahabatnya dengan dalil-dalil yang akan kita bacakan. Di sini ada 5 dalil. Pendapat kedua adalah Rasul tidak menjelaskan kepada sahabat tentang makna ayat kecuali sedikit saja. Dan itu pun ada 3 dalil. Kemudian di halaman terakhir, halaman 22, yang rojihnya yang mana? Yang kuat rojih itu pendapat antara yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama Rasul menjelaskan makna Al-Quran, kalau yang kedua Rasul tidak menjelaskan makna Quran kecuali sedikit saja. Nah, yang roji, yang kuat itu yang mana? Kita akan bahas pertemuan hari ini. Dan di situ ada 4 dalil. Nah, besok insyaallah kalau ada umur, kesempatan masuk ke marhalah kedua, tafsir di era sahabat. Baik, kita baca saja ya halaman 20 yang di atas. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi miqdari ma fassarahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an ila qaulain. Sungguh ikhtilaf ulama tentang ukuran apa yang telah ditafsirkan oleh Rasul tentang Quran itu ada 2 qaul. Nah, kita baca qaul pertama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala Allah wa iyyakum bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-qaul al-awwal anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'ani al-Qur'ani kama bayyana lahum al-fadhahu. Baik, itu yang pertama. Qaul yang pertama, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya makna Al-Qur'an sebagaimana Rasul menjelaskan kepada para sahabat lafaz Al-Qur'an. Tugas Nabi kemarin jelaskan yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, berarti itu lafaz ya. Lafaznya itu. Nah, di pendapat pertama ini bahwa Rasul menjelaskan bukan hanya lafaz tapi makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Apa maksudnya ini, apa maknanya ini, itu Rasul menjelaskan. Dari mana pendapat itu? Silakan. Wa hadza qaulu Ibnu Taimiyah wa ghairihi. Nah, inilah qaul Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ya, bahwa Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, beliau punya kitab tafsir juga, At-Tafsirul Kabir. At-Tafsirul Kabir, beliau punya tafsirnya. Muridnya, di antara muridnya adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pun itu menjadi fenomenal ya, sampai sekarang tafsir Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir itu salah satu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau punya tafsir namanya Tafsirul Qur'anil Azim, tapi yang masyhurnya tafsir Ibnu Katsir.
yang dikaji oleh kita setiap Sabtu subuh ya. Makanya itu terus kita akan bacakan. Wa ghairihi dan yang lainnya. Jadi pendapat Ibnu Taimiyah itu lebih cenderung Rasul itu menjelaskan makna-makna Al-Quran. Haitsu qala yajibu an yu'allima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'ani al-Qur'an kama bayyana lahum al-fadhahu ka qawlihi ta'ala litubayyana a'udzu billahi minasyaitonir rajim litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim yatanawalu hadza wa hadza ay yatanawalu alfadhahu wa ma'aniyahu. Nah, ini disodorkan oleh beliau dalam kitabnya Muqaddimah Usul Tafsir. Jadi ada muqaddimahnya ketika belajar tafsir. Beliau menuliskan itu di tafsirnya ada. Nah, di sini di mana beliau berpendapat wajib bahwa untuk diketahui bahwasanya Nabi itu menjelaskan kepada para sahabat makna Quran sebagaimana Rasul menjelaskan lafaznya. Maka firman Allah Ta'ala di surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra, Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina. Nah, ini dalil beliau ya. Litubayyina, agar kamu menjelaskan az-dzikra tersebut linnas, kepada manusia. Jadi Al-Quran wahyu turun kepada Rasul sekaligus menjelaskan. Makanya tafsir Al-Quran nanti ditafsirkan dengan Quran lagi, atau tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan sabda Nabi. Di antara contohnya banyak ya. Nanti di kitab kalau tafsir Quran dengan Quran, gunakan tafsir Adwaul Bayan Asy-Shinqiti. Imam Asy-Shinqiti wafat tahun 1393. Nah, beliau menjelaskan, menafsirkan ayat Quran dengan Quran gitu. Itu tafsir Asy-Shinqiti. Khas nih itu ya. Kalau Nabi menjelaskan tentang contohnya di sini ya, di kitab yang lain, Rasul menafsirkan Quran dengan Quran itu sesuai dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Mas'ud, ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, itu surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukan, imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezoliman. Ketika turun ayat 82 surah Al-An'am ini, sahabat datang ke Rasul. Nah, ini tafsir di zaman Rasul ya. Kenapa datang kepada Rasul? Karena merasa berat. Syarat orang beriman itu lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kezoliman. Maka di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa di antara kami yang tidak zalim? Siapa di antara kami yang tidak zalim terhadap diri sendiri? Ya, bahasa orang memberi Rasul, abdi teh dasadaena atuh zalim. Zalim ke keluarga. Aya budak heureuy wae dicarekan, itu teh zalim kan? Ada ada masalah-masalah dan itu kezaliman. Maka siapa di antara kalian, di antara kami yang tidak menzalimi terhadap diri kami sendiri? Maka Rasul menegaskan, menafsirkan, bukankah kalian mendengar atau memperhatikan surah Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Nah, ini penafsiran, langsung Rasul menafsirkan. Jadi
Al-An'am 82 yang tadi itu merasa berat, turun itu berat. Nah, maka Nabi ingin menjelaskan zulmin di situ itu adalah zulmin di surah Luqman ayat 13. Inna syirka, sesungguhnya kemusyrikan itu la zulmun, itulah kezoliman. Jadi yang dimaksud zulmun di Al-An'am tadi ya, walam yalbisu imanahum bizulmin, maka ditafsirkan walam yalbisu imanahum bi syirkin. Nah, ini baru sahabat lega gitu ya. Lega. Karena sangat berat kalau keimanan dicampur, tidak pernah dicampur dengan kezoliman. Maka artikanlah zulmin di sini jangan kezoliman tapi kesyirikan. Nah, jadi orang yang beriman dan orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Jadi tidak dicampurkan. Ini yang benar dalam tafsir. Nah, ini yang dimaksud dengan Rasul tubayyin ya. Litubayyina linnasi, agar kamu menjelaskan kepada orang lain. Mencakup ini, itu, dan sebagainya. Maksudnya mencakup lafadznya ini, maknanya ini. Lafadznya ini, maknanya ini. Nah, itu sangat bagus ya. Kalau nanti membaca tafsir-tafsir bil ma'thur. Tafsir-tafsir yang berdasarkan asar. Jadi asar itu ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat ini ditafsirkan dengan hadis yang Rasul sebutkan. Nah, itu yang terbaik. Itu ahsanut turuk ya. Itu yang disebutkan pendapat pertama. Apakah mereka punya dalil? Nah, di sini disebutkan ada 5 dalil. Nah, kita bacakan satu-satu ya. Wastadallu biadillatin minha al-awwalu ayatul nahli wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini dalil yang pertama yang tadi ya, yang tadi dibacakan. Jadi litubayyina, nah itu beri garis, beri stabilo. Jadi dalilnya litubayyina linnas. Allah menurunkan az-zikru dan Rasul menjelaskan az-zikru tersebut, Al-Quran. Wal bayanu yatanawalul alfadh wal ma'aniya wa kama annahu bayyana alfadhahu kullaha faqad bayyana ma'aniyahu kullaha. Al-bayan di sini ya, litubayyina gitu kan ayat tadi ya. Halaman berikut, lihat halaman 21. Yang dimaksud litubayyina di sini adalah yatanawalu, mencakup alfad, lafad, dan makna. Jadi lafadnya, maknanya itu disebut bayan. Cara melafazkannya. Kemarin dijelaskan kalau orang Arab tidak butuh belajar tajwid. Kenapa? Saliqoh, otomatis ya. Orang Arab mendengar wahyu turun di saat itu otomatis, tidak harus belajar tajwid. Tapi kita sebagai orang ajam, Pak Bu, orang di luar Arab itu mesti belajar. Ya, mesti belajar. Itu alfaz, lafaznya. Nah, adapun makna, nah ini makna. Karena tafsir itu menelusuri makna. Jadi langsung ke teksnya gitu. Ke dalam teksnya itu disebut tafsir. Maka di sini maknanya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, silakan. Ats-tsani haditsu Abi Abdurrahman As-Sulami haddatsana alladzina kanu yuqra'unana annahum yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabiy sallallahu alaihi wasallam fakanu idza ta'allamu 'ashru ayatin lam asyra maf'ul bih idza ta'allamu 'ashra ayatin
lam yukhlifuha hatta ya'malu bima fiha minal amali fata'allamna al-Qur'ana wal amalu jami'an Wal amala. wal amala jami'an. Masya Allah ya. Ingatkan, namanya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Di sini hadis Abu Abdurrahman As-Sulami, kata beliau, kami ya orang-orang di saat itu, para sahabat, mereka mengajarkan Al-Quran kepada kami. Jadi tabi'in diajar oleh sahabat, dan sahabat menjelaskan bahwa sahabat pun annahum kanu yastaqri'una minan nabi. Jadi itu saling menguatkan satu sama lainnya. Jadi mereka itu, para sahabat, meminta ilmu atau Rasul mengajarkan Al-Quran. Mereka belajar Quran itu 10 ayat, tidak lebih, dan tidak mau meneruskan ke ayat yang lain. Cukup 10 ayat, belajar 10 ayat. Nah, belajar 10 ayat, kemudian mereka mengamalkan apa yang ada dalam 10 ayat tersebut. Maka kami double di sini. 1 belajar Al-Quran, 2 mengamalkan Al-Quran. Nah, ini yang terbaik. Karena Al-Quran turun kan 23 tahun. Maka yang terbaik itu adalah terus belajar Quran dan jangan merasa bosan. Dan jangan merasa ingin cepat beres. Terus saja belajar. Inilah yang diamalkan oleh para sahabat. 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat. Fahami lafaznya, fahami maknanya, dan siap untuk mengamalkan. Wal amala jami'an. Dan mengamalkan seluruh isi 10 ayat tersebut. Jadi dibiasakan begitu ya. Makanya kenapa kita kaji surah Al-Baqarah hanya 1 ayat tiap Sabtu. 1 ayat, 1 ayat. Agar nanti setelah 23 tahun kemudian kita sadar bahwa Al-Quran memang begitu. Jangan ingin instan. Jangan ingin segera tamat. Jangan dibiasakan begitu. Karena kalau instan itu rapuh ya. Instan itu rapuh. Maka belajarlah cukup 1 ayat, 2 ayat, tapi sambil dimaknai. Kemudian nanti amalkan. Itu yang terbaiknya, mengamalkan. Karena ahlul Quran itu selain daripada belajar, selain daripada menghafal, yaitu mengamalkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan itu. Ahlul Quran itu bukan hanya membaca, bukan hanya menerjemahkan, bukan hanya menafsirkan, tapi mengamalkan. Ya, dia mengamalkan Al-Quran. Jadi amalkan Al-Quran. Dia yang terbaik memang begitu. Ketika kita masuk ke ayat waris, amalkan walaupun tidak hafal ayat waris. Ya, surah An-Nisa baca tapi tidak hafal, tapi dia sudah mengamalkan. Ini ahlul Quran namanya ya. Tapi kalau seandainya kita hafal ayat tersebut, tapi di dalam kehidupan tidak mau mengamalkan ayat tersebut, itu bukan ahli Quran, walaupun sudah hafal Quran. Makanya para sahabat belajar 10 ayat, belajar, hafalkan, amalkan. Sebelum diamalkan tidak mau ke ayat ke-11. Inilah yang dimaksud dengan tafsir di zaman Rasul. Bedanya di situ. Makanya di zaman Rasul itu sangat kokoh, dan itu kita harus ikuti ya. Manhaj Rasul itu begitu, mengkadernya itu tidak ingin segera beres gitu. Tidak ingin segera beres, tapi terus gitu diamalkan. Nah, kita belajar juga. Kalau kita membaca di Al-Baqarah tentang orang-orang Yahudi, oh begini kita tinggalkan. Kalau ini tentang kebaikan-kebaikan, kita amalkan. Karena seperti kajian yang tadi malam ya, kalau kita mendapatkan ya ayyuhalladzina amanu, nah pasang
telinga kita. Mungkin di situ ada perintah Allah, ada kebaikan. Mungkin di situ ada larangan Allah, ada agar kita jauh dari keburukan. Nah, dibiasakan itu. Inilah kalau betul 10 ayat ini dalil bahwa Nabi menjelaskan makna. 10 ayat ya, menjelaskan makna. Ya tentunya makna yang tidak dipahami. Mana yang tidak dipahami Nabi menjelaskan. Karena mereka orang Arab langsung ya, orang Arab khullason, orang Arab murni. Jadi tidak harus mereka itu beda dengan kita, ayat demi ayat digali dikaji dari segi nahunya, sorobnya, i'rabnya. Ya kita kalau orang Arab tidak usah belajar yang begitu. Paling mencari makna-makna yang sulit. Nah kalau ada makna sulit mereka bertanya, karena metodenya itu per 10 ayat. Masya Allah ya, 10 ayat, baca lafadznya, maknanya bagaimana, nanti amalkan, beres naik ke 11. Pembiasaan. Artinya Quran itu memang untuk kita amalkan. Itu dalil yang kedua. Terus. At-tsalitsu wa haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana ar-rajulu idza qara'a al-baqarata wa ala Imran jadda fina itu membuat kami semangat, jid, atau membuat kami terbarukan kembali. Jadi menjadikan motivasi. Kalau seseorang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran itu jadda fina. Itu riwayat Imam Ahmad. Berarti menelaah gitu. Menelaah surah Al-Baqarah, telaah gitu, amalkan. Menelaah Ali Imran, telaah, amalkan. Itu dibiasakan. Artinya Quran ini jadi bacaan setiap hari. Jadi dibaca setiap harinya. Baca, amalkan. Baca, amalkan. Nanti akan dimaksud dalam bahasa Aisyah itu kana khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Quran yang berjalan, Al-Quran yang sudah dipraktekkan. Itu dalam diri Rasul. Nah kalau kita biasanya sebagian-sebagian seperti Yahudi. Afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd. Kalau sesuai dengan al-hawa, kita akan imani ayat tersebut. Tapi kalau bertolak belakang dengan kehidupan kita, maka kita akan tinggalkan. Itu iman dan kafir sebagian. Nah dalam Quran tidak boleh seperti itu. Jadi lamun contoh gampangnya begini, kalau ada orang yang inginnya gibah, inginnya menggunjing orang lain, hasad dan sebagainya. Nah, Quran ketika melarang itu ya jangan gitu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian di antara kalian dengan yang lain yaghtab ghibah. Dan Allah menjelaskan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Itu diibaratkan orang yang makan daging saudaranya sendiri yang sudah meninggal. Kamu akan jijik gitu. Nah, dibandingkan itu. Nah, kalau kita masih ngomongkan batur, dalam arti tanda petik ngomongkan batur tanya ada kecenderungan. Kalau untuk solusi boleh, ya. Kalau untuk solusi boleh. Tapi kalau kecenderungan untuk menjadikan dia itu terhina, ya, karena ucapan kita itu masuk ke ghibah. Makanya itu ayat menjelaskan. Itu contoh yang gampang. Contoh yang kedua, kalau dalam Quran cara menjemput rizki harus halalan thayyiban, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tapi dalam kenyataan Bapak jemput rizki dengan cara haram. Itu tidak mengamal Quran, bukan ahli Quran. Makanya amalkan. Jadi Nabi menjelaskan makna-makna memang begitu. Termasuk kalau ada seseorang membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, itu jadda fina.
Di hadapan kami itu dia menjadi jiddun, semangat dan terangkat, terhormat gitu. Kenapa? Karena mengamalkan, bukan hanya membaca. Berarti Rasul menjelaskan dengan dalil yang ketiga ini. Kemudian, nah ini siapa? Ibnu Umar, sahabat agung. Ar-rabi'u wa ma warada anna ibn Umar radhiyallahu anhuma aqama ala hifdzil baqarati iddata sinina. Bahwasanya Ibnu Umar, afwan, bahwasanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sahabat yang agung. Ibnu Umar, beliau itu menghafal Al-Baqarah iddata sinin, tahunan. Jadi menghafal Al-Baqarah itu tahunan. Berarti yang dimaksud apa? Maknanya juga gitu. Bukan hanya lafaz. Karena yang terpenting adalah makna. Makna yang terkandung dalam Al-Baqarah apa? Ada satu kitab bagus tuh, kitabnya apa namanya? Kharitoh, peta, atlas Quran gitu. Jadi ya, kalau Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 membahas orang beriman, 6 7 tentang orang kafir, 8 sampai sekian. Terus itu dibahas. Itu gambaran bahwa surah-surah itu memang begitu. Jadi saling sambung menyambung bagi yang memahami itu. Nah, di sini juga sama, Ibnu Umar itu menghafal Al-Baqarah tahunan. Artinya setiap hari tetap membaca, menghafal tiap hari itu. Baca, hafal, baca, hafal. Memang tuntutan hafalan kan tidak ada. Yang ada itu apa? Membaca. Man qara'a harfan iqra'ul qur'ana, kan gitu bahasa, baca. Tapi saking seringnya membaca, otomatis hasilnya adalah hafal. Jadi orang yang hafal Quran itu karena seringnya, sering, dan tengah aja gitu, dia tengah aja menghafal, tapi dia baca saja, baca, jadi terbayang. Oh pokoknya mah di surah itu saja. Jadi pembahasan ini di surah itu, entah ayat berapa, tidak mengapa itu. Karena pertanyaan ini ayat berapa, di posisi bagaimana, itu tidak perlu gitu. Tidak perlu. Yang penting apa? Langsung saja. Ini surah Ali Imran. Bunyinya ini cukup sebetulnya ya. Tapi sekarang sudah mulai ditambahkan ayat demi ayat sekian, posisi sekian dan sebagainya. Itu tambahan. Yang terpenting bukan itu. Tapi apa? Ketika dalam kehidupan langsung terbayang bahwa oh ini surah Al-Hujurat jangan gibah misal ya. Oh ini tentang khomer surah ini. Oh tentang itu surah. Nah itu yang terpentingnya. Jadi dalam kehidupan akan dibimbing. Begitupun Ibnu Umar. Jadi hadirin ikhwati iman, Ibnu Umar itu membaca, menghafal Al-Baqarah itu tahunan. Jadi terbayang oleh kita. Apakah dia hafal? Hafal. Tapi makna. Maka dengan dalil yang keempat terbayang oleh kita, Rasul pun menjelaskan maknanya. Berapa lama istamir? Ila samani sinina. Ada yang mengatakan 8 tahun. 8 tahun ngapalkan surah Al-Baqarah. Menunjukkan tenang menghafalkan Quran itu terus, tapi tiap hari itu. Setiap saat, seayat, lupa lagi, murojaah lagi, begitu. Lupa murojaah, terus sambil nanti kita terus mengamalkan. Itu 8 tahun. Ya. Dzakarahu Malikun. Nah, itu disebutkan dalam riwayat Imam Malik Al-Muwatta 8 tahun. Jadi ngapalkan Al-Baqarah itu 8 tahun. Qalu walau kana al-muradu mujarradul hifzi lam nahtaja illa li zamanin yasirin fadalla hadha ala anna al-murada fahmul ma'ani.
Yang dimaksud fahmul ma'ani, bukan hanya menghafalkan saja gitu ya. Bukan hanya menghafalkan saja 8 tahun surah Al-Baqarah, tapi memahami makna. Maka bagus ya, layak kalau targetkan, ibu bapak targetkan. Misal ingin membaca terjemah. Nah, kalau saya terjemah, anjurkan sih terjemah asli ulama Indonesia. Kalau saya anjurkan, misalkan Al-Furqan, Tuan Hasan, baca gitu. Khasnya tuh masya Allah luar biasa, khas beliau itu. Bukan hanya apa mengartikan, tapi betul tafsir. Disebut tafsir betul ya. Dan itu bagi apa yang awam, yang belum bisa kitab, belum bisa bahasa Arab, Al-Furqan layak dimiliki. Channel promosi ya. Karena gaya tafsir Al-Furqan itu luar biasa. Jadi catatan-catatan itu yang jadi ilmu bagi kita. Kalau terjemah ya terjemah biasa, sama dengan terjemah Depag. Tapi yang kita ambil istifadah ilmunya adalah di keterangan Tuan Hasan tersebut, Al-Furqan. Nah itu wajib dimiliki, biar nanti makna, kan memaknai. Dari awal terus, dari surah Al-Fatihah lihat terjemahnya itu biasa. Atau mungkin bahasanya agak rancu bagi kita, karena beliau bukan orang Indonesia, kan orang Melayu. Artinya bahasanya bukan bahasa kita gitu. Nah, coba telaah yang itu ya, telaah sampai tamat. Beres di situ, meningkat sedikit di ulama, masih ulama Indonesia, yaitu Tengku Hasbi As-Siddiqi, Tafsir An-Nur. Boleh naik tingkat berikutnya, karena ulama Indonesia itu luar biasa. Nanti di tafsir Al-Azhar, tafsir Buya Hamka, itu berjilid-jilid. Kalau yang Tuan Hasan kan cukup 1 jilid. Nah yang berjilid-jilid itu gunakan. Kenapa? Mereka menafsirkan Al-Quran itu memang dengan kebudayaan Indonesia itu memang tidak akan lepas. Nah baru setelah itu kita bongkar kitab-kitab klasik karya ulama-ulama terdahulu. Kita akan saling melengkapi. Ulama Nusantara itu pun Masya Allah ya, ahli di bidang tafsir. Apalagi dari Nahdlatul Ulama, seorang yang beliau pakar di bidang fikih, yang beliau mensyarah fikihnya dari Safinah, Kashifatus Saja, itu kan beliau membuat tafsir namanya tafsir Marah Labib, masuk ke Maktabah Syamilah, berarti kan diakui dunia. Siapa beliau? Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Beliau menulis tafsirnya itu Marah Labib, sudah diterjemahkan, menunjukkan apa? Di antara ulama-ulama Nusantara ternyata mereka mumpuni. Di Garut ada, cuman kemarin dapatkan apa? Hanya beberapa surah saja. Al-Baqarah tidak lengkap. Ajengan Romli, itu ajengan Romli, dan beliau kuat dari Quran sunnahnya. Menunjukkan ulama-ulama kita pun luar biasa. Kalau kita terus bongkar. Kahai Abdurrahman, beliau punya satu buku kecil menafsirkan surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Nah, PDF-nya ada itu ya. Itu dengan bahasa Sunda. Itu luar biasa itu. Makanya betul tidak aneh ya, kenapa kita juga mesti membongkar tafsir ulama-ulama Nusantara. Karena di zaman dulu itu mereka mumpuni walaupun di zaman penjajahan. Di zaman penjajahan. Nah hari ini belum ada yang menyaingi seperti mereka-mereka yang tadi. Tuan Hasan, Tengku Hasbi As-Siddiqi bahkan sudah jadi profesor, dinobatkan jadi profesor. Hamka sudah dinobatkan jadi profesor. Karena karya-karya almarhum itu luar biasa bagus gitu. Tinggal Tuan Hasan yang belum dijadikan sebagai gelar profesor. Itu guru besar profesor itu. Walaupun tidak sekolah tapi bisa jadi profesor. Nah itu menunjukkan makna-makna. Jadi baca tafsir-tafsir ulama-ulama Nusantara. Baca, dan itu wajib dimiliki kalau kita cinta Al-Quran.
Masalah perbedaan pendapat ya tidak mengapa karena ada saja perbedaan-perbedaan pendapat dalam tafsirul Quran. Nah, baru nanti sanding dengan tafsir yang sedang kita kaji gitu. Yang kita kaji kan Ibnu Katsir. Kita fokus saja Ibnu Katsir karena akan terbentuk kalau sudah mengkaji satu tafsir. Karena terbentuk apa? Terbentuk dalam diri kita. Oh, ayat ini begini dan tidak mudah untuk menafsirkan sesuai dengan ra'yu kita. Baik, kembali ke yang tadi. Dalil keempat, Ibnu Umar 8 tahun belajar atau menghafal Al-Baqarah. Itu bukan hanya lafadznya saja, tapi annal murada fahmul ma'ani, memahami maknanya. Terakhir, dalil pendapat pertama. Al-khamisu wa qalu inna kulla kalamil maqsudi minhu fahmu ma'anihi duna mujarradi alfazihi, bahwasanya setiap kalam firman Allah yang dimaksudkan dari kalam tersebut itu dipahami makna-maknanya, bukan hanya lafaz. Ya, bukan hanya lafaz. Jadi di zaman Nabi, pahami ini ya. Nabi menjelaskan, tetap menjelaskan. Tapi kalau ada kata yang belum paham, nah bisa sahabat bertanya, bisa Nabi langsung menjelaskan. Tapi nanti kalau nanti perbedaan pendapat di antara para sahabat memaknai ayat ini atau lafaz ini maknanya beda-beda, nah berarti Nabi tidak menjelaskan. Memang itulah uniknya Al-Quran dalam menafsirkan itu. Mungkin saat itu belum ada ba'its, belum ada motivasi untuk menafsirkan can ayat, mungkin dianggap bisa. Tapi seiring waktu berjalan nanti akan ada perbedaan makna di zaman para sahabat. Kalau di zaman Nabi mah langsung seperti tadi ya, walam yalbisu imanahum bizulmin. Zulmin itu kezoliman, tertasawur dalam pikiran sahabat, padahal bukan kezoliman tapi kesyirikan. Ya. Terus fal-Qur'anu awla wala 'adatu tamna'u an yaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal ilmi katibbi wal hisabi wala yastashrihuna fa kaifa bi kalamillahi ta'ala alladhi huwa ismatuhum wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Fan ilmu tib, kedokteran, ilmu hisab, hitungan, matematika, dan itu dibanding dengan kalam Allah itu bisa menjaga mereka, bisa membuat mereka selamat, bahagia, bisa agama dan dunia pun bisa berdiri dengan tegaknya dengan adanya Al-Quran, kalamullah. Nah, sedangkan membaca kitab fan ilmu yang lain, tib dan sebagainya, itu kan perlu pemaknaan. Jadi ilmu yang lain juga perlu memaknai. Jadi kalau dalam fan kedokteran, ini istilah-istilahnya itu diterangkan. Dalam fan ilmu matematika, ini istilah-istilahnya itu kan ada di ilmu-ilmu yang lain. Apalagi tentang kalam ilahi, Rasul pasti menjelaskan. Hanya permasalahannya apakah seluruh Al-Quran dijelaskan oleh Rasul atau tidak. Kalau yang di sini yubayyinu, Rasul menjelaskan maknanya sebagaimana menjelaskan lafaznya. Ini pendapat pertama. Baik, kita sanding dengan pendapat kedua. Al-qaulu tsani qalat ta'ifatun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin li ashabihi illa al-qalila min ma'ani al-ayat. Yang kedua, Rasul tidak menjelaskan kepada sahabat makna ayat ini, tidak dijelaskan oleh Nabi. Illal qalil, kecuali sedikit. Beda ya pendapat pertama dengan kedua. Kalau yang pertama dijelaskan, sama seperti menjelaskan lafaz.
Lafaz kan tiap turun dijelaskan oleh Rasul, maknanya pun sama, itu pendapat pertama. Kalau pendapat kedua, Rasul tidak menjelaskan kecuali sedikit saja. Bahasa ini ya, bisa difahami ya. Jadi pendapat pertama dijelaskan seluruhnya, pendapat kedua tidak dijelaskan, hanya sedikit saja dijelaskan oleh Nabi. Dari mana dalilnya? Ada di bawah. Qala Abu Ubaidah innama unzilal Qur'anu bilisani Arabin mubinin. Arabiyyin Mubinin. Quran itu diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab yang jelas, nyata ya. Terus. Falam yahtajis salafu walalladzina adraku wahyahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an yas'alu an ma'anihi. Nah, jadi ulama salaf dan orang-orang yang tahu wahyu Nabi itu tidak butuh. Walam yahtaji bacanya. Ihtaja yahtaju. Akan ada lam jadi jazm yahtaji. Bukan lam yahtaj, jangan. Tapi disukunkan cukup. Jangan ditasydid. Tidak arti. Falam yahtajis salafu, ulama salaf tidak butuh. Orang yang tahu tentang wahyu Nabi tidak butuh. Tidak butuh apa? An yas'alu ma'anihi. Bertanya tentang maknanya. Makanya qalil disebutnya. Paham ya? Sedikit dijelaskan oleh Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak butuh. Alasannya ini. Li'annahum kanu arbal al-suni. Nah, karena mereka itu arabal al-suni. Al-suni lisannya Arab. Jadi kudu ku Nabi dijelaskan. Paham ya? Bagi kita perlu dijelaskan. Maka tafsir Al-Furqan salah satu yang harus kita miliki, Pak. Tafsir Al-Furqan itu karena ayat demi ayat dijelaskan, dan cara menjelaskan itu berdasarkan istiqra beliau. Entah kita harus telusuri istiqra beliau dulu itu menggunakan tafsir apa gitu ya. Sempat terpikirkan iya menggunakan tafsir naon gitu. Kalau hanya bahasa itu tidak hanya bahasa Tuan Hasan itu. Karena menjelaskan ayat demi ayat itu Masya Allah. Kalau membahas tentang bab sejarah Yahudi Nasrani di awal-awal Baqarah, beliau sangat paham. Sangat paham, sehingga walaupun hanya sedikit, tapi itu poin pentingnya. Poin penting yang disodorkan oleh Tuan Hasan. Karena begitu, kalau orang Arab tidak butuh, tapi kita butuh. Zalikal kitabu, itu kitab. Diartikan bukan itu, ini. Dari mana? Mereka sudah mafhum. Menyebutkan zalikal kitabu bermakna hadza. Ini, bukan itu, tapi ini. Ini Alkitab la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nanti mufasir akan menjelaskan. Nah, bagi sahabat mah tidak. Kenapa tidak? Karena mereka Arabul alsun atau Arab khullas, Arab yang murni, langsung faham. Nah, kita mah kan terpaham. Makanya betul ikhwatu iman dituntut kita belajar bahasa Arab. Mau tidak mau. Ya kan Quran bahasa Arab. Baca hadis Arab. Ketika sholat boleh dengan bahasa Sunda. Allahu Akbar kita ganti Allah anu maha agung itu. Makanya tuntutan untuk kita belajar bahasa Arab. Belajarlah nahu. Tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Ustaz abdi mah sepuh, nah tiasa gitu, tiasa. Tidak ada yang tidak bisa. Bahasa Inggris saja bisa. Bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, ya, karena cara menerjemahkan kan ngacak punya. Akhir dulu baru awal. Kalau bahasa Arab kan tidak, justru seperti bahasa Indonesia. Seperti itu cara menerjemahkannya. Itu lebih mudah sebetulnya. Tapi ya karena godaan, kata ulama, godaannya memang beda. Kalau belajar bahasa yang lain itu untuk keduniaan, kalau belajar bahasa Arab itu akhirat. Maka pi akhiratan mah ese ya. Ese jadi atuda gitu loh Pak, alasan. Tapi kalau belajar yang lain
Yuk belajar keduniaan. Kalau ibu bu belajar cara memasak makanan A, pasti ingin kursus dan harus keluar biaya. Makanya kalaulah diajar nausorob nah kudu kudu mayar ya. Sebulan sakitu maya kudu mayar. Itu yang kursus lebih mahal daripada bahasa Arab gitu. Karena kadang umat tidak paham. Dan bagi kursus yang lain itu pasti akan meluangkan waktu. Kenapa? Terbayang kalau bisa ini nanti bisa masak dan nanti bisa dibisniskan. Kalau bahasa Arab tidak. Makanya tuntutannya berat. Tuntutannya berat kalau belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena syaitan pun ternyata tidak suka. Tidak suka apa? Ada manusia, ada muslim, paham bahasa Arab. Kalau sudah paham bahasa Arab, terbuka seluruh ilmu. Terbuka zaman sekarang itu. Makanya tidak ridho, maka caranya bagaimana? Dihesekkan gitu. Can naon geus hese padahal can pernah diajar. Belum pernah belajar. Baik, kembali ke sini ya. Jadi yang dimaksud dengan apa tadi tidak butuh itu karena mereka tagnau bi'ilmihim bihi. Maka mereka merasa cukup pengetahuan mereka tentang wahyu tersebut, tentang masalah makna-maknanya. Tidak usah gitu. Makanya bahasanya sedikit itu karena orang Arab asli ketika turun ayat langsung paham, turun ayat langsung paham. Itu pendapat kedua. Apakah berdasarkan dalil? Iya. Ya. Berdasarkan dalil. Nanti bisa dilihat dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Az-Zahabi, doktor berarti ya. At-Tafsir wal Mufassirun wajib dimiliki bagi para pecinta tafsir dan ahli tafsir. Tapi karya yang beliau, karena ada 3 yang kita paham. At-Tafsir al-Mufassirun karyanya Az-Zahabi, At-Tafsir al-Mufassirun karyanya Fadl Abbas, dan satu lagi Tafsir al-Mufassirun. Nah ini belum punya, baru punya 2. Yang satu lagi At-Tafsir wal Mufassirun karya Syiah. Syiah, tapi hese itu diminta ada kitab ini tidak, ada ini tidak, hese neangan eta teh At-Tafsir wal Mufassirun versi Syiah. Penting. Tapi sebelum mengkaji yang itu harus kuat dulu akidah kita, bisa jadi kabawa kaditunya. Kabawa kaditu akhir nama. Harus kuat. Kenapa? Karena bagi kita tafsir Ibnu Katsir the best. Tapi mungkin bagi mereka tidak the best, yang lainnya gitu. Kenapa ya? Karena nanti tergantung daripada orangnya. Nah, yang ini, yang 3 dalil ini nanti bisa dilihat juga di At-Tafsir wal Mufassirun karya Imam Az-Zahabi. Ingat, Az-Zahabi doktor ya, bukan Imam Az-Zahabi di zaman Ibnu Taimiyah, bukan itu. Karena banyak yang keliru gitu. Imam Az-Zahabi At-Tafsir wal Mufassirun itu keliru di satu kumpulan para intelek. Tapi ternyata mereka salah paham. Az-Zahabi itu adalah yang sekarang gitu. Bukan Imam Az-Zahabi yang itu. Nah, At-Tafsir wal Mufassirun karya itu. Ya, pendapat pertama halaman 22 terakhir. Al-awwalu ma ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yufassiru syai'an minal qur'ani illa ayan bi'adadin 'allamahu iyyahu Jibrilu alaihissalam. Aisyah, ini dalil pertama, menjelaskan Nabi itu tidak menafsirkan sedikit dari Al-Quran kecuali ayat-ayat tertentu saja, bisa dihitung, yang Jibril ajarkan kepada Rasul. Itu yang pendapat, berarti kan sedikit. Yang pertama. Dan memang terbayang oleh kita, karena ini kan berangsur-angsur. Sedikitnya memang ayat ini turun, Iqra turun, tidak harus ditafsirkan. Kalau kita kan perlu menafsirkan. Iqra, allamal Qur'an, allamal insa, allamal Qur'an. Jadi Iqra membaca, allama bil qalam.
menulis. Nah, itu kan perlu ditafsirkan itu mah. Termasuk alaq sendiri. Khalaqal insan min alaq. Alaq kan perlu ditafsirkan bagi kita. Tapi bagi sahabat 5 ayat pertama dah sudah cukup. Tidak harus bertanya. Paham ya? Makanya tidak aneh tafsir dari Rasul kepada sahabat memang betul. Berbeda dengan kita. Kita mah harus tahu dulu sababun nuzul. Harus tahu dulu bahasa lafad-lafadnya. Harus tahu dulu isi dan sebagainya. Itulah di zaman itu. Kalau di zaman sekarang. Kalau di zaman itu tidak harus banyak menafsirkan. Maka tidak aneh Aisyah menegaskan itu. Kedua, dalil kedua. Tsani qalu innallaha lam yu'mar. Ada Allah. Lam ya'mur. Nah gitu. Karena sudah jelas ya. Nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bin nasri alal muradi fil ayati kulliha li ajalin an yatafakkaru ibadahu fi kitabihi. Ternyata ada tujuannya agar tafakkur kita itu. Ya. Jadi Allah tidak memerintahkan nabinya dengan membawa nas itu semuanya al-murad yang diinginkan. Tidak semuanya dijelaskan. Li ajli dikarenakan an yatafakkara ibaduhu, hambanya bisa bertafakur fi kitabihi tentang Al-Quran. Jadi orang teh diajar, Nabi tidak menjelaskan semuanya, kata pendapat kedua itu agar kita bisa tafakur, memikirkan ayat demi ayat apa maksudnya gitu. Itu yang kedua. Ketiga, langsung ketiga. As-salisu wa qalu law bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kulla ma'ani al-Qur'ani lamma kana li du'aihi li bani Abbasin radhiyallahu anhuma Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wila fa'idatun li anna an-nasa 'ala haddin sawa'in fi ta'wilihi fa kaifa yukhassu banu Abbasin bihadza du'a. Jadi andaikan semua makna Quran dijelaskan, atau untuk apa Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini dalam agama dan ajarkan ta'wil, tafsir. Untuk apa? Kalau Rasul menjelaskan semuanya gitu. Kan dua pendapat kan logis ya. Masuk ke pemikiran kita, pendapat satu, oh iya betul ada dalilnya. Pendapat kedua, betul ada dalilnya. Nah, kelebihan Al-Mughni ini, beliau langsung memberikan tarjih. Kelebihannya di sini. Jadi Profesor Fahad Ar-Rumi itu memang kelebihannya di bab yang begini. Tidak kita pungkiri Profesor Fahad Ar-Rumi itu di ulama-ulama sekarang. Termasuk doktor ini ya, Sulaiman bin Nasr At-Tayyar, At-Tayyar. Nah, hari ini masih ada beliau dan kitabnya itu bebas untuk di-download. Itu beliau mumpuni di bidang itu juga. Terakhir, mana yang rojih? Rojih itu kuat. Ar-ra'yu. Pendapat yang kuat. Nah ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufassiril Qur'an al-Karima kullahu bilafzihi. Nah, beri stabilo. Beri stabilo yang ini. Ini kesimpulannya. Dua pendapat, 1A, 2B, udah dengan dalil-dalilnya. Nah, beliau merojih, mentarjih. Rojih kuat, marjuh lemah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufassiril Qur'an al-Karima kullahu bilafzihi. Oh, ini kesimpulannya. Ini insaf berarti ya. Si negara tengah. Bahwasanya Rasul tidak menafsirkan Al-Qur'an yang mulia ini seluruhnya dengan lafaz beliau.
Tidak ditafsirkan seluruhnya, ya. Nah, dengan 4 dalil. Kita baca cepat saja supaya besok langsung ke marhalah kedua, ya. Dalil pertama. Al-awwalu katsirun minal ayati yarji'u fahmuha ila ma'rifati kalamil arabi wal qur'ani nuzila bilughatihim wa misli hadza la yahtaju ila bayanin. Kalau turun dengan bahasa mereka tidak butuh dijelaskan. Banyak ayat-ayat yang pemahamannya kepada ma'rifah kalam Arab. Secara bahasa Arab ini udah tidak butuh yang itu. Itu yang pertama. Tidak dijelaskan langsung gitu oleh Rasul. Tapi akhirnya kita pun ingin tahu. Jadi kita akan memperbanyak pendalamannya. 2. Asani wa minha ma yatabadaru fahmuhu ilal adhani lizuhurihi wa bayanihi fala yahtaju ila bayanin. Jadi segera difahami di otak itu karena jelasnya gitu. Paham ya? Jadi bagi sahabat ya jelas itu mah gitu. Jadi yatabadaru segera difahami di pikiran. Contoh nih. Mislu hurrimat alaikum ummahatukum. No, itu kan bagi kita mikir gitu. Tapi kalau bagi sahabat faham. Diharamkan atas kalian ibu kalian. Kan bertanyaan beren. Naon Bu pertanyaannya? Diharamkan atas kalian ibu kalian. Haram ibu kalian. Kan orang mah teu ngarti, maka akandanya haram apa? Haram naon? Haram makan? Haram nikah. Tuh. Bagi sahabat, eta mah langsung difahami. Tapi orang mah bakal nanya, "Ya haram naon?" gitu. Haramnya tahrimuz zawaj bihinna, diharamkan menikah. Jadi tidak apa ya? Tidak banyak bertanya. Kenapa tidak banyak bertanya? Karena sudah mafhum. Sudah mafhum. Ketiga. As-salisu wa minha masta'sarallahu bi'ilmihi ka qiyamis sa'ati wa haqiqatir ruhi wa ghairi dzalika. Nah, jadi masalah hari kiamat, hakikat ruh itu isti'sarnya itu dari ilmu Allah saja. Dijelaskannya oleh Allah saja. Jadi tidak akan banyak bertanya. Hari akhirat, ada mahsyar, ada mizan, ada hisab, ada sirat, ada surga, ada neraka. Itu kan gaib. Termasuk bab ruh. Tidak ada yang tahu. Itu semua tidak akan banyak bertanya bagi para sahabat. Tapi di zaman sekarang pasti akan banyak bertanya. Termasuk bab ruh. Kan yas'alunaka aniruh itu banyak mereka bertanya tentang bab ruh. Tapi tegas dalam Quran, kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Terakhir 4 halaman 23. Ar-rabi'u wa minal ayati ma la fa'idatun fi faidata ma la fa'idata fi ma'rifati aktsara min ma'naha al-mutabadiri wala ila fi ma'rifati ma wara dzalika. Nah, jadi ada ayat yang ayat faidahna gitu. Kalau pun kita tahu itu tidak ada faidahnya. Jangan dipanjang lebarkan. Makanya sering kalau ada yang nanya, "Ustadz begini-begini," kadang saya jarang menjawab. Yang naon da apal oge moal jadi meningkatkan keimanan. Tapi banyak justru orang itu banyak nanya yang nyeleneh dalam Quran. Cok nyeleneh aya wah gitunya. Aya wah gitu. Dan itu tidak ada faidah. Bagi sahabat tidak banyak bertanya, makanya sedikit gitu ya. Kalau bagi kita akan banyak bertanya. Contohnya terus. Ma'rifatu
launi kalbi ashabil kahfi. Ashabul Kahfi kan ada anjing. Ada ya? Warna anjing warna apa, Bu? Tuh kan ayat gitu. Paham ya? Tidak harus yang ini. Tidak harus. Dua. Wa asa Musa alaihissalamu min ayyi syajari kana. Nabi Musa kan bawa tongkat. Tongkatnya terbuat dari apa? Tuh kan? Itu tuh pertanyaan nyeleneh. Tapi sok nanya we teh jamaah teh. Ya, kalaupun tahu itu tongkatnya tina jati, jangan naon gitu. Termasuk perahu Nabi Nuh, terbuat dari apa? Itu tidak terlalu penting. Dibongkar semuanya. Nanti orang-orang baru itu akan membongkar justru fosil-fosil itu. Bagi kita kan cukup ini ibroh, kan cukup ya bagi kita. Kan habis satu lebar waktu itu kita menelaah harus ke Bukit Judi di sana dibongkar tahunan, puluhan tahunan hanya membongkar itu, lupa ayat Quran masih ada yang banyak gitu. Makanya akan ada yang bertanya yang begini, tongkat Nabi Musa terbuat dari pohon apa? Kayak gara nanya, gara ibu kayak akhirnya, Ustaz penasaran, entong penasaran kieu mah. La to'ila, tekudu panjang-panjang tentang yang begini mah. 3. Wa anwa'u tuyuril lati ahyaha Allah ta'ala li Ibrahim alaihissalamu. Nabi Ibrahim kan disuruh oleh Allah untuk membuktikan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ambil 4 burung dari setiap penjuru, masuk cacak-cacak, kemudian nanti panggil. Ketika dipanggil semuanya akan kebentuk 4 burung masing-masing yang itu. Pertanyaannya, eta manuk naon? Piit, japati, dadali, nah itu aja. Tidak harus. Tidak harus ditanyakan. Makanya nanti akan muncullah Israiliyat. Akan muncul Israiliyat, ya burung naon ieu teh. Nah, tapi bagi di zaman Nabi tidak ini, maka tidak akan ada banyak pertanyaan yang itu. Terakhir, mangga. Wa ala hada nastati'ul jazma bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yufassir li ashabihi kulla ayatil Qur'anil Karim. Tegas bahwa Rasul tidak menafsirkan seluruh ayat. Kan dengan 4 tadi jelas. Terakhir di bawah. Kama annahu la yasihhul qawlu bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yufassir li ashabihi illa al-ayatil qalilati wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha alladhi istadallu bihi min riwayati Muhammad ibn Ja'farin Az-Zubairi. Dan tidak sah juga pendapat Rasul tidak menafsirkan kepada sahabat itu hanya sedikit saja, tidak juga. Kenapa? Karena sahabat paham, sudah paham. Nah, baik itu ya, cukup kita cukupkan pertemuan harus satu pertemuan ini. Pertemuan ketiga tentang tafsir fi ahdi Rasul. Insya Allah besok kita masuk tafsir di golongan atau di kelompok para sahabat. Para sahabat. Dan nanti kita hafalkan ya. Siapa saja ulama-ulama ahli tafsir di zaman sahabat. Nanti dijelaskan. Setidaknya ada 10. Di antara 10 nanti dirunut lagi. Dan itu hafalkan. Nanti kalau sudah hafal yang 10 itu, nanti punya murid, berarti tabi'in. Nah, berarti tafsir berikutnya tentang tabi itu akan nyambung ya. Madrasah Qur'annya itu akan nyambung. Demikian yang dapat kita bacakan. Insya Allah kita teruskan di subuh besok. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.